Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pekan ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya pembelajaran dengan Ibu kita belajar dengan WhatsApp group ya. Dengan materi yang Ibu berikan kemudian kalian rangkum sebagai bukti kehadiran dan bukti ketuntasan tugas tiap pekan dari kalian ya. Adapun untuk mulai pekan ini, Ibu mengadakan dengan dua media, yaitu media video ini WhatsApp group seperti biasa. Ya. Adapun kegiatannya untuk pekan ini nanti Ibu akan berikan di belakang materi setelah selesai. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa masing-masing sesuai dengan kepercayaan. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pembahasan pekan ini kita akan mempelajari tentang mawaris. Pembahasan ini dengan waktu yang cukup menargetkan sekitar 3-4 pekan. Adapun tujuan mempelajari ini yang selain ketuntasan materi kalian ya, paham gitu materi mawaris, kalian pun harus bisa menjadi solusi, menjadi panutan masyarakat, terutama wilayah kalian lah ya misalnya, untuk menghadapi masalah-masalah waris. Gitu. Baik. Ibu share screen dulu ya materinya. Sambil menunggu Ibu share screen materi, Ibu sedikit ini ya, bertanya. Kenapa Ibu nggak ngajak-ngajak kita untuk Zoom bareng, Zoom meeting bareng ya? Kan ini pembelajaran daring sudah 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Dan banyak sekali kendala-kendala terkait biaya, seperti kuota, jaringan, sinyal. Yang benar-benar membutuhkan biaya itu kuota ya. Nah makanya Ibu usahakan dari video ini nanti kalian bisa mempelajari tanpa kalian harus membebani kuota kalian. Ya, baik lanjut ke mawaris. Apa sih yang akan kita pelajari dari mawaris itu? Antara lain pengertian dari mawaris, dasar hukum, hukum mempelajari, tujuan, dan ketentuan. 4 poin ini, pengertian sampai tujuan kita bisa pelajari pekan ini. Adapun untuk ketentuan kita akan pelajari pekan ini hingga sekitar pekan ketiga atau keempat. Ya, baik dilanjut dengan pengertian. Mewaris secara bahasa adalah harta yang diwariskan. Adapun secara istilah, ialah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah mayat meninggal. Dan disebut juga sebagai ilmu faraid, yang artinya ketentuan bagian ukuran. Dari mawaris ini ada rukun-rukunnya ya, seperti jual beli. Ingat kan kalian kelas 11 tentang materi jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Ada harta sebagai alat tukar, ada barang sebagai alat tukar, dan syiar sebagai bukti kesepakatan antara hendak membeli ataupun tidak. Ya, sama dengan mawaris ini sendiri, ada rukun-rukunnya. Nih ya, dari poin waris hingga poin tirkah ada inilah rukun-rukunnya. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang terkait dengan fikih. Mungkin bagi kalian yang lulusan SMP masih sedikit bingung ya, apa sih itu fikih gitu ya, kalian aku mah taunya PAI. Nah, kalian bisa belajar ya sama teman-teman lulusan sanawiyah biar kenal sedikit apa itu fikih. Ya, baik. Kembali ke mawaris. Rukun pertama adalah waris, yaitu ahli waris yang berhak menerima warisan.
seperti anak, pasangan jenazah ya, orang tua dari jenazah, nah, saudara-saudara dari jenazah, gitu ya. Selanjutnya ada mewaris, yaitu orang yang mewariskan harta peninggalan, yaitu jenazahnya atau mayitnya. Selanjutnya sebelum ke al-irs, kita loncat dulu ya ke tirkah. Runtutannya. Karena rukun untuk mewaris ini ada polanya. Selanjutnya ada tirkah. Ialah peninggalan mayit sebelum digunakan. Ya, Ibu lanjut materi ke slide selanjutnya. Harta warisan adalah sisa. Nah, yang disebut dengan tirkah itu adalah, nih, misalkan Pak Haji meninggal dan meninggalkan harta sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini disebut dengan tirkah. Adapun apabila kenapa disebut tirkah? Itu bukan harta waris ya, karena tirkah itu masih harus dikurangi dengan harta-harta kewajiban, seperti biaya pengurus jenazah, biaya membayar hutang-hutang dari jenazah. Dan apabila jenazah tersebut berwasiat, maka sepertiga harta dari sisa hutang dan jenazah, atau di sini dikatakan 9 juta ya. 9 juta ini 1/3-nya untuk wasiat. Maka 9 kurang 3 adalah 6. 6 juta ini baru disebut dengan harta warisan, atau dalam bahasa fikih dikenal dengan al-irs, harta warisan yang siap dibagikan setelah diambil kepentingan pemeliharaan jenazah. Dan rukun yang terakhir adalah warosah, yaitu harta yang hendak diterima oleh ahli waris. Nah, kan tadi sisanya tuh 6 juta ya. 6 juta. Nah, 6 juta ini baru disebut al-irs. Namun, apabila 6 juta ini, misalkan 1 jutanya buat anak perempuan, 2 jutanya buat anak laki-laki, 3 jutanya buat orang tua. Nah, anak laki-laki 2 juta itu disebut dengan warosah. Anak perempuan mendapat 1 juta itu disebut warosah, dan orang tua mendapat 3 juta disebut warosah. 3 jutanya itu ya, pecahan dari 6 juta itu, gitu ya. Selanjutnya tentang dalil atau dasar hukum. Dasar hukum dari waris ini ada Al-Quran, surat An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11-14. Namun ini panjang ya, 11-14, karena ayat 11-14 ini membahas tentang ketentuan-ketentuan. Bagiannya misalkan suami 1/4 kenapa, suami 1/2 kenapa, itu dibahas di dalam Quran surat An-Nisa. Dan adapun dari hadis-hadisnya dibahas melalui hadis riwayat Ibnu Majah 2635, hadis riwayat Ibnu Majah 2719, dan hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Untuk An-Nisa ayat 7, Ibu bacakan dalilnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qala minhu wa aksaru nasibam mafruḍo. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari peninggalan ibu dan bapak kerabatnya. Dan bagi wanita pun mendapat bagiannya dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik itu sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Hukum mempelajari mewaris adalah fardu kifayah. Ingat gak sih kalian pernah belajar materi yang hukumnya fardu kifayah? Coba ingat-ingat, setahun ke belakang kalian kelas 11.
tentang mengurus jenazah. Apa hukum mengurus jenazah? Fardu kifayah. Nah, fardu adalah wajib dan kifayah adalah sebagian. Sama waris juga wajib untuk sebagian, ya minimal untuk tetangga terdekatnya. Tuh. Jangan sampai misalkan salah satu orang tua dari kalian meninggal, terus ini dari kelas ini nggak bisa bantu untuk pengurusan jenazah sehingga harus minta tolong sama orang jauh, apalagi kalau orang luar kota, belum biaya jasa, belum biaya transportasi buat dia gitu kan, jadi malah nambah beban. Makanya kenapa dikatakan fardu kifayah, minimal kalian untuk membantu lingkungan kalian gitu ya. Selanjutnya tujuan. Nah, tadi Ibu sempat bilang ya, tujuan dari materi ya, tujuan kalian belajar. Adapun tujuan dari mawaris sendiri adalah mendidik kaum muslimin agar bertanggung jawab pada melaksanakan ajaran Islam tentang ilmu mawaris. Nah, ini yang tadi Ibu minta. Kalian itu agar mampu menjadi solusi bagi lingkungan terdekat kalian. Kedua, ini saling berkaitan ya. Kedua, menyelamatkan harta benda mayit dari orang-orang zalim yang tidak berhak menerima. Ya tadi, kalau kalian dengan segera menuntaskan masalah-masalah waris di sekitar kalian, maka harta itu sudah aman. Namun apabila harta itu tidak segera dituntaskan, nanti kan takutnya ada pihak lain yang bermain dengan harta itu. Seperti misalkan, ternyata jenazah itu punya harta warisnya berupa tanah. Bagian-bagian tanah ternyata ada nih orang-orang nakal dari jenazah misalkan, yang sangat ingin lahan tanah itu gitu, dan dia mengambil dengan langkah-langkah yang tidak sesuai, karena langkah yang sesuainya harta tanah itu ya dibagikan dulu kepada ahli warisnya sesuai dengan porsinya. Adapun setelah itu maka hendak digunakan apa ya kembali lagi kepada ahli warisnya, ingin digunakan untuk apa. Selanjutnya, memberikan solusi terbaik atas permasalahan pembagian harta waris sesuai dengan sumber hukum Islam. Tadi ya, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 7 dan An-Nisa ayat 11-14. Mungkin ada yang ini ya, kenapa gitu laki-laki itu selalu mendapat kedua bagian daripada perempuan? Enggak, ya misalkan adik kakak gitu ya, walaupun kakaknya perempuan, adik laki-laki, tetap aja yang bagian besar itu laki-laki. Itu keadilan Allah untuk membantu laki-laki. Apalagi laki-laki kan akan menjadi tulang punggung keluarga untuk mewarisi. Setidaknya ada alat bantu berupa harta waris untuk membantu mewarisi keluarganya. Karena hasil dari keluarga itu adalah keturunan pelanjut dari jenazah gitu kan. Nah, selanjutnya, dan halangan saling mewarisi. Sebab mewarisi adalah nasab atau hubungan keluarga. Berarti apabila nikah, jadi harus teliti, harus dicek dulu apakah orang-orang di sekitar, ya maksudnya saudara kerabat saudara dari jenazah ini ada yang tidak sehubungan dengan keluarga, ya kayak kandung lah istilahnya, saudara kandung, atau tidak seperti anak angkat, anak tiri. Nah, itu kan menjadi sebab mereka terhalang karena tidak satu nasab. Yang kedua adalah pernikahan yang sah. Yang ketiga, wala atau memerdekakan budak. Nah, di sini seperti halnya kalau misalkan jenazah tersebut dulunya karena orang tuanya tidak mengurus atau mungkin orang tuanya sudah meninggal sehingga diangkat sama orang tua angkatnya.
orang tua yang mengangkat dan mengurus, orang tua angkat maksudnya yang mengurus jenazah itu mendapat berhak untuk mendapat waris dan persamaan agama. Nah, jadi dalam keluarga itu ya harus diteliti juga apakah semuanya sama agama Islam atau ada yang non Muslim. Karena yang non Muslim tidak berhak mendapatkan harta waris. Misalkan begini, di rumah itu ada 3 agama, penganut 3 agama, ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu misal ya. Nah, yang meninggalnya Muslim maka yang menerima harus orang-orang Muslim. Yang meninggalnya Kristen ya yang menerimanya orang-orang Kristen. Dan yang meninggalnya orang Hindu maka saudara-saudara yang Hindu yang berhak menerima begitu. Jadi harus sama agamanya. Selanjutnya halangan mewarisi. Pembunuh. Nah, pembunuh ini terkait dengan tadi pernikahan yang sah. Biasanya pembunuh ini tuh karena coba kalian ingat materi pekan kemarin tentang bab nikah. Hukum nikah itu ada 5 kan? Salah satunya ada hukum haram. Alasan hukum haram menikah itu karena laki-laki itu siap menikah namun untuk menguasai harta milik pasangannya. Nah, seorang lelaki tidak bisa menguasai harta milik istri apabila istrinya belum meninggal, makanya dibunuh. Nah, itu. Makanya kenapa pembunuh itu diharamkan gitu ya. Selanjutnya budak. Nah, tadi kan kalau di atas wala ya. Jenazah itu yang berhak memberikan kepada orang tua angkat atau orang tua tiri. Atau adapun apabila ternyata orang tua angkatnya meninggal duluan, maka anak angkatnya tidak berhak menerima. Tuh. Ya, seperti halnya anak angkat itu membayar jasa begitu ya sama orang tua angkatnya. Itu makanya kenapa orang tua angkat diperbolehkan, adapun anak angkatnya tidak. Selanjutnya beda agama. Sudah jelas ya tadi kan, sebab bolehnya diwarisi karena sama agama, adapun halangannya beda agama. Dan murtad. Ya, murtad itu penyebab menjadi beda agama. Baik, selanjutnya ini adalah bagan keluarga ya. Dari mayit, orang tua, pasangan, anak, cucu, saudara-saudara kandung. Untuk pembelajaran pekan ini, kita akan mempelajari terkait dari atas, samping kiri, bawah. Dan untuk samping kanan ini akan menjadi beberapa masalah, sehingga kita tidak bisa dituntaskan pada pekan ini. Mungkin di pekan kedua hingga pekan terakhir mungkin. Pasangan dan anak. Wajib. Bisa juga nih yang sebelah kanan menjadi tidak menerima karena ini. Yang wajib kan sama halnya seperti kita pindah ya ke materi lain seperti misalnya puasa Senin Kamis. Ini buat kalangan perempuan. So punya hutang Ramadan ya. Nah, niat banget pengen puasa Senin Kamis, tapi ingat ada hutang Ramadan yang harus dikodo, ya sudah. Jadi pelaksanaan Senin Kamis itu dilaksanakannya dengan niat kodo, begitu. Sama halnya dengan jenazah, materi jenazah. Materi mawaris, ya. Nah, ini ya tadi yang Ibu bilang. Untuk tergantung nih mayitnya. Kalau mayitnya perempuan ya berarti kan meninggalkan suami. Nah, suami ini mendapat 1/2 dengan syarat tidak punya anak. Anaknya tuh
istilahnya belum lahir ya. Adapun istri mendapatkan 1/4 juga apabila belum punya anak. Ibu dan bapak sama bagiannya 1/3 apabila tidak punya anak. Dan apabila punya anak, maka semuanya itu menjadi setengahnya. Tadi suami setengah jadi 1/4 berarti. Kalau istrinya 1/4 jadi bagiannya 1/8. Ayah dan ibu tadi 1/3 maka menjadi 1/6. Dan anak itu asobah dari sisa pasangan dan orang tua. Jadi yang harus dihitung terlebih dahulu adalah harta bagian pasangan dan orang tua dari jenazah. Setelah itu sisanya baru diberikan kepada anak. Adapun sisanya itu tetap harus adil. Laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Gitu ya. Kita mulai ke praktek hitung. Nah, tadi ya ke materi slide awal yang al-irs yang kita bahas itu 6 juta. Nah, kita praktekan di sini ya. Al-irs 6 juta. Ingin menjadi warosah tadi ya. Seperti apa warosah? Kita praktekkan. 6 juta ini, misalkan ternyata mayitnya perempuan. Maka suami. Nah, suami itu mendapatkan 1/2 atau 1/4. Oh, ternyata punya anak, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, maka menjadi 1/4. Ibu dan ayah sama ya tadi bagiannya, 1/3 atau 1/6. Oh iya, jenazahnya punya anak, jadinya 1/6. Seperti ini ya. Anaknya itu asobah, sisa. Maka kita hitung dulu, suaminya 1/4, 6 juta dibagi 4, 1,5 juta. Untuk ibu 1/6, berarti 6 juta bagi 6, 1 juta. 1 juta sama ya bagian. 6 juta bagi 6 sama dengan 1 juta. Diselisihkan dulu. 6 juta 1,5 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta yang menjadi 3,5 juta. Nah, berarti 6 juta masih ada sisa kan? Dikurangi 3,5 juta berupa 2,5 juta. 2,5 juta ini adalah asobah bagian anak-anak. Karena anaknya 1 perempuan 1 laki, tadi ke anak laki itu 2 bagian dan perempuan itu 1 bagian, maka asobah ini dibagi 3 menjadi 833.333, dan seterusnya. Nah, untuk anak laki-laki 833.333 ini dikali 2, maka anak laki-laki mendapatkan 1.666.667 rupiah. Adapun untuk anak perempuan mendapat 1 bagiannya, ya tadi 8.333.000. Begitu ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa nenek, kakek, dan cucu diabaikan, nggak dapet. Karena terhalang dengan yang terdekat daripada jenazah. Jenazah ini masih punya anak, anaknya belum meninggal. Sehingga cucu tidak mendapatkan haknya. Begitupun nenek dan kakek. Walaupun misalkan ya, nenek kakek tapi belum meninggal. Tapi karena mayit itu masih ada ibu bapaknya, maka nenek kakek tidak menjadi berhak gitu ya. Semoga dapat dipahami, ini orang-orang wajib
Oh iya, adapun apabila berupa wala atau orang tua angkat, nah orang tua angkat ini akan menjadi masalah yang mungkin ibu bapaknya mungkin meninggal ya, sehingga nanti enggak, jadi anak itu hidup sendiri dan diurus hak hidup, dihidupkan oleh orang tua angkatnya, maka yang harus diutamakan itu ada suaminya dulu. Nah setelah suami, berarti suami 1,5 juta ya. Nah dikurangi dulu 6 juta dikurangi ini, maka hasilnya 3,5 juta, 4,5 juta. 4,5 juta ini jadilah sobah. Sisa ini diberikan kepada orang tua angkat, anak perempuan dan anak laki-laki. Gitu. Ini sudah mau habis. Seperti biasa ya, ini tugas harian, tugas pekan. Sebagai kehadiran kalian, ibu minta kalian untuk mengerjakan soal ini. Nah, soalnya 2 ya. Soal ini dan soal ini. Silakan kalian pahami. Nanti ibu akan share lagi soal ini di WhatsApp group. Dan apabila ada problem yang perlu kalian diskusikan, kita diskusi sama-sama. Kita belajar sama-sama. Baik, waktu belajar kita sudah habis. Mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan sebaik-baiknya.